Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mungkin kita pernah berpikir sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan regulasi zat dalam sistem peredaran darah? Jadi, regulasi zat dalam sistem peredaran darah adalah proses pengaturan yang memastikan zat-zat penting seperti oksigen, nutrisi, dan hormon diedarkan secara efisien ke seluruh tubuh, sementara zat sisa metabolisme dibuang. Sekarang, kita masuk ke bagian struktur dan fungsi alat peredaran darah. Pertama, yaitu darah. Darah adalah cairan tubuh yang mengalir dalam arteri, vena, dan kapiler untuk mengangkut oksigen, zat-zat penting, serta membuang sisa metabolisme. Darah juga berperan dalam melindungi tubuh dari infeksi. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Komponen darah yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah adalah cairan kuning pucat yang membentuk sekitar 55% dari darah dan mengandung air, protein, ion, hormon, serta nutrisi. Fungsinya untuk mengangkut zat penting, menjaga keseimbangan pH dan suhu tubuh, serta membantu proses pembekuan darah dan perlindungan dari infeksi. Selain plasma, darah juga mengandung berbagai sel. Salah satunya adalah eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah berbentuk cakram bikonkav, tidak memiliki inti dan mengandung hemoglobin. Fungsinya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru, serta menjaga kestabilan pH darah. Selanjutnya, leukosit. Leukosit atau sel darah putih berukuran lebih besar dari eritrosit, memiliki inti, dan terdiri atas beberapa jenis. Fungsinya adalah melawan infeksi, menghancurkan patogen melalui fagositosis, serta menghasilkan antibodi dan memori imun untuk pertahanan tubuh. Dan yang terakhir dari sel darah adalah trombosit. Trombosit atau keping darah merupakan fragmen sel kecil tanpa inti yang berperan penting dalam pembekuan darah. Fungsinya membantu menutup luka dan mempercepat penyembuhan jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme pembekuan darah yang terjadi dalam beberapa tahap. Pertama, saat pembuluh darah terluka, tubuh akan melakukan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah untuk mengurangi aliran darah ke area luka. Kedua, trombosit menempel di area luka dan membentuk sumbat sementara agar darah tidak terus keluar. Ketiga, terjadi aktivasi faktor-faktor pembekuan darah yang membantu proses selanjutnya. Keempat, faktor-faktor ini mengubah protrombin menjadi trombin. Kelima, trombin kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin, yaitu benang-benang halus yang menutup luka. Dan terakhir, benang fibrin ini akan menguat, membentuk gumpalan darah yang menutup luka sepenuhnya sehingga pendarahan berhenti. Nah, selain darah, organ lain yang tidak kalah penting adalah jantung. Jantung adalah organ berotot yang memompa darah ke seluruh tubuh, menyediakan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk fungsi sel. Struktur jantung terdiri dari beberapa bagian. Pertama, lokasi dan ukuran. Jantung berada di rongga dada, di antara paru-paru sedikit ke kiri, dan berukuran sebesar kepalan tangan. Kedua, ruang jantung. Ada 4 ruang, yaitu atrium kanan dan kiri, serta ventrikel kanan dan kiri. Atrium kanan menerima darah miskin oksigen, sedangkan atrium kiri menerima darah kaya oksigen. Ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, dan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Ketiga, katup jantung yang menjaga agar aliran darah tetap satu arah. Keempat, lapisan dinding jantung, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Selain itu, jantung dilindungi oleh perikardium, yaitu kantung berisi cairan untuk mengurangi gesekan, serta memiliki pembuluh korner yang menyuplai oksigen ke otot jantung. Jadi, secara umum, fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru agar sirkulasi darah tetap berjalan lancar. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jaringan tabung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Fungsinya menghantarkan oksigen dan nutrisi ke sel, serta membawa limbah dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Terdiri dari 3 jenis utama, arteri, vena, dan kapiler. Jenis pembuluh darah yang pertama adalah arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dindingnya tebal, kuat, dan elastis, serta tidak memiliki katup.
Fungsinya mendistribusikan darah beroksigen ke organ tubuh. Jenis pembuluh darah yang kedua adalah vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dindingnya tipis dan memiliki katup untuk mencegah aliran balik. Pengecualiannya adalah vena pulmonalis yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Jenis pembuluh darah yang ketiga atau yang terakhir adalah kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteriol dan venula. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pertukaran oksigen, nutrisi, dan zat sisa antara darah dan jaringan tubuh. Sekarang kita masuk ke bagian mekanisme peredaran darah pada manusia. Ada dua jenis peredaran darah. Yang pertama adalah peredaran darah kecil, yaitu jalur dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung, yang berfungsi atau bertujuan untuk pertukaran gas, mengambil oksigen, dan membuang karbon dioksida. Yang kedua adalah peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Di sini, darah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, lalu membawa kembali sisa metabolisme ke jantung. Sistem peredaran darah juga bisa mengalami beberapa penyakit atau kelainan. Di antaranya, 1. Anemia. Anemia disebabkan oleh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, umumnya karena kekurangan zat besi. Penderitanya mudah lelah, pucat, dan sering pusing. 2. Leukemia atau kanker darah. Leukemia atau kanker darah terjadi akibat produksi sel darah putih berlebih yang abnormal, menyebabkan daya tahan tubuh menurun, mudah terkena infeksi, dan sering mimisan. 3. Hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan genetik yang membuat darah sulit mengumpul. Luka kecil dapat menyebabkan pendarahan lama atau berlebihan. Yang keempat, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi disebabkan oleh tekanan darah di arteri yang terlalu tinggi, biasanya karena stres, obesitas, atau pola makan buruk. Gejalanya pusing, sakit kepala, dan meningkatkan resiko stroke atau serangan jantung. 5. Aterosklerosis. Aterosklerosis terjadi karena penumpukan lemak di dinding arteri yang menghambat aliran darah, menyebabkan nyeri dada dan meningkatkan risiko serangan jantung. 6. Varises. Varises disebabkan oleh katup vena yang melemah sehingga pembuluh darah melebar, terutama di kaki. Gejalanya berupa nyeri dan rasa berat di kaki. 7. Serangan jantung. Serangan jantung terjadi saat aliran darah ke otot jantung tersumbat akibat penyumbatan arteri koroner, menyebabkan nyeri dada hebat, sesak napas, dan bisa berakibat fatal. 8. Stroke. Stroke disebabkan oleh terganggunya aliran darah ke otak akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala meliputi kelumpuhan sebagian tubuh, gangguan bicara, atau kehilangan kesadaran. Nah, itu tadi penjelasan mengenai regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.